Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia dimanapun saudara berada, apa kabar? Dan doa saya saudara dalam keadaan yang baik dan luar biasa, karena Tuhan Yesus hidup di dalam setiap kehidupan kita. Merdeka! Ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Dan saya ingin memilih topik merdeka, karena kata-kata yang enak ya saudara. Merdeka itu artinya menang. Dan itulah rencana Tuhan buat hidup saudara dan saya. Dia membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Luar biasa. Satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Dan hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Pastor Ivan Clement, gembala dari Jakarta City Blessing, Lion of Judah. Oke, saya ajak saudara untuk menyapa Pastor Ivan. Halo Pastor Ivan. Hai Pastor. Apa kabar? Baik sekali, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, kita talk show lagi ya. Ya, glad to be here, Pastor. Ya, hari ini kita mau bincang-bincang nih tentang merdeka nih, tentang menang nih. Nah, Pastor Ivan, ada inspirasi firman Tuhan apa nih yang bisa membuat kita merasa senantiasa menang di dalam Tuhan? Ya, bicara mengenai kemenangan ini, Pastor, kita tidak bisa mengambil role model dari orang sembarangan nih, Pastor ya. Apalagi saya misalnya. Ada keterbatasan, ada kekurangan, dan juga berbagai macam hal yang lain. Tapi role model kita yang sempurna, by the way, role model kita ini manusia juga loh, Pastor. Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia adalah 100% Tuhan yang turun. Dia juga 100% manusia. Ya, menjadi manusia 100% juga, Pastor. Dan jadi kita bisa bilang, dia bisa identifikasi sama kita ya. Iya. Nyambung bahasanya ya. Iya. Dan juga sebaliknya, kita juga bisa identifikasi dengan dia. Wow. Karena dia menunjukkan selama dia ada di bumi, ya sebagai manusia 100% yang sukses karena kuasa Roh Kudus, Pastor. Wow. Dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Wow. Sampai akhirnya dia mati dan dibangkitkan di mengalahkan maut, ya. Tapi di awal pelayanan dia, itu ada satu kemenangan yang telak sekali, Pastor, yang terjadi. Wah, saya pengen tahu rahasianya nih. Ini pasti kita pengen tahu semuanya. Karena kan berarti kita bisa nyambung nih bahasanya sama dia. Berarti kemenangan dia adalah kemenangan kita juga kan? Exactly. Bisa cerita nggak? Ya. Dan apa yang terjadi? Ya, kejadiannya itu diawali ketika Tuhan Yesus waktu itu setelah dibaptis, ada suara dari surga. Bapaknya memberikan suatu proklamasi, announcement, pengumuman gitu ya. Inilah anakku yang kukasihi. Ini dalam Matius pasal 3 ayat 16-17. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus ini pergi ke padang gurun, dibawa oleh Roh Kudus ke sana. Dia berpuasa selama 40 hari. Kemudian setelah itu iblis datang untuk mencobai dia. Nah, ini poinnya di sini ya. Nah, ini kejadiannya di sini. Bagaimana dia bisa menang terhadap cobaan iblis ya. Ya. Dan iblis ini datang bukan cuma sekedar mau ngetes begitu aja, Pastor. Dia ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Menghancurkan Tuhan Yesus. Dan kalau memang dia bisa lakukan pada manusia yang pertama, ya Adam dan juga Hawa. Dan akhirnya dia bisa mencuri authority dan dominion ya. Atas bumi ini yang Tuhan sudah berikan kepada manusia pertama. Dia berharap ini yang satu ini nih yang saya sudah tunggu-tunggu nih. Ya, yang katanya itu juru selamat ini nih bakalan kalah juga nih. Kalau dia kalah, kita habis ya. Iya, habis. Wow. Dan saya pengen tahu nih. Iya. Apa cobaannya, apa temptationnya, dan bagaimana cara Tuhan Yesus menang? Ya, sebagai manusia ya. Sebagai manusia ya. Silakan. Oke, kita mulai dari pencobaan yang pertama, dan ini mirip dengan pencobaan yang kedua. Pencobaan yang pertama ini setelah Tuhan Yesus lapar ya selama 40 hari. 40 hari puasa ya. 40 hari, 40 malam. Iya, saya mungkin kalau nggak makan pagi makan siang lewat aja udah mulai lemes, Pastor ya. Kepala pusing ya. Iya. 2 hari mungkin udah kunang-kunang, Pastor. Wah. 3 hari mungkin udah fata morgana, Pastor ya. Kalau saya perutnya udah bunyi tuh. Bukan bunyi lagi, udah orkestra, Pastor ya. Berarti Tuhan Yesus dalam posisi yang sangat lemah. Oh, dia sangat butuh makanan. Sangat butuh makanan. Sangat lemah. 40 hari. Tapi dia menang ya. Iya, dan pencobaan dari iblis itu mengatakan begini. Jika engkau adalah anak Allah. Nah, ini menarik sekali. Kata jika atau if dalam bahasa Inggrisnya itu menunjukkan bahwa
iblis ini mau membawa satu pertanyaan dan keraguan terhadap yang tadi yang setelahnya, yaitu jika engkau anak Allah. Jadi yang diserang ini adalah apa yang barusan Tuhan Yesus dengar 40 hari sebelumnya, Pastor. Kan dia dengar Apa yang dia dengar? Kan Bapa di surga mengatakan, engkaulah, inilah anakku yang kukasihi. Dan iblis mengatakan, jikalau engkau anak Allah. By the way, dia nggak pakai jika engkau anak Allah yang dikasihi loh. Dia cuma anak Allah aja. Jika engkau anak Allah, ubahkanlah batu ini menjadi roti. Jadi maksud kamu, Pastor Ivan, cara iblis menghancurkan Tuhan Yesus, atau ingin menghancurkan Senjatanya, Tuhan Yesus, atau juga senjata yang dia pakai buat kita, itu sama dengan senjata yang dia pakai buat Tuhan Yesus ya. Betul. Dengan mempertanyakan identitas keilahian daripada Tuhan Yesus. Ya, dan kalau kita berarti aplikasinya adalah iblis ingin kita ragu mengenai siapa kita dalam Kristus. Oh, makanya dia pakai kata, coba saya bacakan ya. Yes. Matius pasal 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Tuhan Yesus, betul, jika engkau anak Allah. Jadi emphasisnya di dalam jika. Jika itu kan berarti saya ragu benar. Belum pasti. Belum pasti nih. Masih ngambang nih. Jika engkau anak Allah, cuman itu ya. Jadi dia, iblis nyerang kita juga. Wah, Van, lu mah siapa lu? Iya. Dan penting sekali rupanya, Pastor, kita ini menerima suatu afirmasi. Bahkan Tuhan Yesus saja menerima afirmasi demikian dari Bapa di surga. Padahal kan Tuhan Yesus itu tidak ada krisis identitas loh. Dia sudah tahu bahwa dia itu adalah anak Allah. Dia nggak ada keraguan. Tapi untuk Tuhan Yesus saja, Bapa di surga masih bicara dari surga. Mengatakan, ini anakku yang kukasihi. Nah, apalagi kita, Pastor. Memang bukannya kita dengar suara dari surga. Tapi kan ada Roh Kudus, Pastor. Iya. Misalnya di Roma 8 ayat 15, di situ dikatakan bahwa 16 juga ya, bahwa Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang dari surga yang bersuara kepada kita. Ya intinya adalah kita ini anak loh. Kita ini bukan orang yang sembarangan. Jadi kita tidak perlu dengar seolah-olah ada kata-kata dari surga yang mengatakan kita ada Allah, anak Allah ya. Karena Roh Kudus sudah diberikan dalam hati kita. He came from heaven. Dan dia sudah bersaksi, pasti kita ini anaknya dia. Betul, iya. Dan suara yang didengar oleh kita adalah suara dari surga, suara Roh Kudus ya. Bersaksi dengan roh kita, mengatakan kamu itu adalah anak. Artinya kamu itu bukan orang buangan, kamu bukan kecelakaan. Kamu itu berharga. Harganya kita bukan dari menurut orang lain. Menurut suara-suara yang lain, Pastor. Itu yang banyak terjadi tuh, Pastor Ivan. Jadi masalah dunia ini adalah masalah kita dibohongin oleh iblis ya. Kita dianggap anak buangan, anak kecelakaan, anak yang gak dihargai. Makanya iblis menyerang Tuhan Yesus dengan cara yang senjata pamungkas itu. Yang diserang itu adalah our identity, identitas diri. Yang kita terima karena kita itu dikasihi oleh engkau anak Allah. Kurang ajar betul ya dia. Iya. Dan kalau saya boleh tambahkan sedikit, Pastor, bagaimana kita bisa mengasihi diri sendiri kalau kita tidak menerima kasih dari Tuhan terlebih dahulu? Gimana kita bisa menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, atau mengasihi bahkan jiwa-jiwa ya, Pastor? Kalau kita tidak menerima dari Tuhan bahwa kita ini disayang. Padahal kita sudah disayang ya. Jelas-jelas Bapa di surga sudah mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi. Iblis ini ingin menggoyahkan. Ya, dia attack bagian itu. Bagian yang terpenting ya. Iya. Dan dia katakan, nah, bagaimana respon Tuhan Yesus? Ya, sebelumnya dia mengatakan begini kan, ubah batu ini jadi roti, karena dia lapar banget kan. Jadi dengan kata lain esensinya adalah seperti ini. Kalau memang engkau anak Allah, prove something, do something untuk membuktikan bahwa kamu ini anak Allah. Padahal kan nggak perlu bukti ya, Jadi buktikan pakai kekuatanmu sendiri. Nggak perlu menunggu penyediaan dari Bapa di surga. Kan kita tahu di ayat 11, Matius 4 ayat 11, setelah iblis akhirnya kalah dan pergi, malaikat-malaikat datang. Pasti diutus Bapa di surga betul, untuk membawa penyediaan. Pasti kasih makanan ya. Pasti Tuhan sediakan. Karena tetap sebagai manusia dia harus makan ya. Betul.
Tapi Tuhan Yesus sepertinya dicoba untuk di corner ya oleh iblis. Udahlah, pakai kekuatanmu sendirilah, sediakanlah. Padahal dia punya kemampuan untuk membuat batu menjadi roti ya. Pasti. Nggak usah menunggu papamu menyediakan, papamu mengasihimu dengan memberikan penyediaan. Lalu Tuhan Yesus menjawab tadi pertanyaan pastor ya. Dia bilang manusia itu, dia mengutip loh pastor. Ini mengutip ini menurut saya sangat signifikan karena Tuhan Yesus kan adalah firman ya. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Tapi dia masih mengutip the written word, firman perjanjian lama. Maksudnya begini, dia tidak memakai pengertian dia sendiri. Sebenarnya kalau dia bilang dari pengalamannya boleh dong pastor. Kalau dia bicara dari wisdomnya dia boleh dong pastor. Nggak usah kutip lah. Iya kan? Tapi ini kemenangannya dia yang membedakan dia dengan the first Adam yang pertama. Adam yang pertama jatuh dan gagal. Tapi Adam yang kedua, di mana kita mengidentifikasikan diri kita bukan dengan manusia Adam yang pertama, tapi dengan manusia Adam yang kedua, the second Adam, yaitu Tuhan Yesus. The second Adam ini mengatakan bahwa dia mengutip firman, dia tidak pakai pengertian dia sendiri. Dia mengatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Berarti bisa ya pastor, tetap dia tidak mengatakan bahwa saya tetap bisa nggak makan sama sekali. Karena dia bilang manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi dia mengatakan dia hidup, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Dari ayat ini saya juga belajar, Van, bahwa dikatakan di situ manusia tidak hidup dari roti saja. Berarti sebagai manusia, sebagai son of man, kalau saya penekankan man-nya manusianya, bahwa Tuhan Yesus sebagai 100% manusianya, betul dia perlu roti. Karena nanti juga kemudian dia makan kan. Tetapi dia katakan bahwa, hey, aku nggak makan dari roti saja loh. Aku makan yang terutama dari firman Tuhan. Berarti ini yang saya dapat juga Pastor Ivan. Tuhan Yesus mengakui ke 100%-an manusianya, tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia mengakui ke 100% keilahiannya dia. Betul. Dan itu powerful banget yang Pastor sampaikan barusan ya. Karena kadang kita sebagai manusia memberikan excuse, pembenaran ya, justifikasi. Saya kan masih manusia, ya kan? Boleh dong saya jatuh, boleh dong saya gagal, boleh dong saya hancur, boleh dong saya terpuruk. Memang sebagai manusia bisa. Boleh dong saya nggak usah bangkit lagi ya, saya udah nggak punya harapan. Tapi kita lupa bahwa kita ini bukan cuma manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita juga punya nature yang dari Tuhan, yaitu kita adalah anak yang dikasihi. Yang hidupnya oleh firman. Justru itulah di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah kita sebagai manusia biasa dengan daging dan lain sebagainya, justru kita harus melihat diri kita dari kacamata sebagai anak Allah. That's it. Apalagi di masa krisis dan pandemi seperti ini, Pastor ya. Kalau Tuhan Yesus kan 40 hari nggak makan, butuhnya roti. Dalam tanda kutip, kalau roti bagi orang-orang lain, teman-teman kita pemirsa mungkin beda ya, Pastor. Mungkin roti itu bisa berarti beli susu buat anak. Mungkin roti itu bisa berarti suatu perhatian dan kasih sayang yang dia sudah tidak dapatkan. Mungkin cukup lama. Ya, mungkin atau juga harus memperpanjang kontrak rumah. Bayar kosan, bayar cicilan rumah, dan sebagainya, cicilan kendaraan. Dan itu adalah roti yang, aduh kalau nggak dapet, bagaimana ya gitu. Bagaimana dengan orang yang terkena PHK? Betul. Dan itu bagaimana menyambung hidup mereka? Dan iblis mulai bicara nih, kalau memang engkau anak Allah, kalau engkau disayang sama Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Bisa terjadi ya. Dan biasanya kita waktu kita bilang gitu, iya sih gara-gara pandemi ini ya saya beginilah, saya terpuruk lah, nggak mungkin lagi saya punya harapan lah, saya down lah, kena deh senjata daripada iblis. Kamu kan manusia biasa, kamu punya alasan untuk kalah. Tapi kalau Tuhan Yesus dia mengatakan saya juga bukan cuma punya nature sebagai manusia. Tadi Pastor Kong bilang, saya adalah anak Allah yang dikasih. Kita berarti, juga new creation. Berarti aplikasinya ya Pastor Ivan ya. Oke lah, sekarang kita ngalami pandemi.
Tetapi kita harus berkata, Tuhan menyertai kita. Ya. Saya punya tujuan yang mulia. Saya punya panggilan yang mulia. Tuhan akan membawa saya dari satu kemenangan kepada kemenangan lain. Satu kemuliaan kepada kemuliaan lain gitu ya. Ya, krisis ini adalah tidak permanen. Ini sementara. Akan bisa berlalu diubahkan ya. oleh kuasa daripada Tuhan. Pastor Ivan, saya jadi ingat tuh, saya pernah nonton satu film. Yes, sir. Dan menurut saya inilah kondisi dunia saat ini. Di mana orang-orang itu mengalami pergumulan dalam hidup. Ini ceritanya satu keluarga. Papanya warna kulit hitam. Mamanya warna kulit putih. Lahirlah dua anak, Lulu sama Lucy. Lulu ini kulitnya putih, Lucy kulitnya hitam. Ya. Jadi sepanjang hidupnya itu Lucy bergumul dengan dirinya. Kenapa kulit saya hitam? Belum lagi orang lain memandang kulit hitam itu sebagai kulit yang kalah dibandingkan warna yang lain. Belum lagi mamanya mencoba untuk dia melakukan A dan B sehingga dia seperti kakaknya. Belum lagi komentar daripada anti-antinya, uncle-uncle-nya, tetangganya, bosnya. Akhirnya dia frustrasi. Dia berjalan dengan melihat kejasmanian dia. Akhirnya dia masuk ke dalam habit yang buruk. Overeating lah, makan kebanyakan lah, kerja jadi males-malesan lah, nggak ingin punya masa depan yang cemerlang. Ini kejadian ini nyata sekali. Saya nggak tahu true story apa nggak dalam film itu, cerita itu ya, tapi itulah kejadian sesungguhnya ya. Iya, dan banyak sekali contohnya. Kebetulan saya juga udah pernah nonton film itu, Pastor. Dan itu menunjukkan suatu realita yang ada dalam banyak orang, termasuk saya juga mengalami, Pastor. Yaitu ketika saya rasa kita semua pernah mengalami. Ya, ketika kita mau mendapatkan identitas kita dari suara yang bukan dari suara surga. Dan kalau suara surga itu kan mengatakan kamu itu dikasihi, kamu disayangi, kamu bisa bangkit, kamu tidak seperti masa lalu kamu. Ya, kamu bukan kecelakaan, kamu berharga. Ukurannya apa? Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan bahaya sekali kalau kita mendengarkan suara yang lain. Di mana kita mau mengambil identitas kita, siapa kita, kehargaan kita dari situ. Setiap suara yang lain yang mengatakan misalnya begini, kamu berharga kalau kamu achieve something, kalau kamu berprestasi, kamu apalagi misalnya, atau kebalikannya, kamu tidak berharga sama sekali. Lihat, semua orang menolak kamu, berarti kamu juga tertolak. Tuhan pun juga tolak kamu gak akan pernah bisa. Itu bukan suara dari surga. Lagi pula Pastor Ivan, prestasi orang kan macam-macam. Nggak semua orang harus jadi konglomerat. Nggak semua orang harus juara satu. Nggak semua orang harus jadi insinyur. Ya kan ya? Tapi bagi Tuhan yang mengasihi kita, memanggil kita sebagai anak yang dikasihi, kita semua itu sudah jadi juara dulu. Amin. Mental Apapun juara sudah dalam kita ya. Jadi kita disayangi dulu sebagai anak, barulah silakan berprestasi. Nggak semua orang tinggi seperti orang Belanda. Orang Belanda itu paling tinggi di dunia. Iya, pasti. Emangnya orang yang tingginya 2 meter itu lebih dihargai Tuhan dibandingkan orang yang tingginya 1,5? Bener. Ya kan ya. Dan Tuhan Yesus itu by the way, waktu dia terima suara dari surga bahwa engkau anak yang dikasihi, ingat bahwa dia itu belum ada prestasi. Dia belum ada pelayanan loh, Pastor. Pelayanannya baru akan dimulai. Dia nggak bisa membanggakan gitu ya. Misalnya, wah ini jemaat saya banyak. Ini loh jiwa-jiwa yang sudah disembuhkan. Ini mukjizat yang saya lakukan. Belum ya? Belum. Jadi walaupun dia belum ada dalam tanda petik prestasi, pelayanannya besar dan lain sebagainya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dia sudah diakui dulu dan dihargai dulu ya oleh Bapaknya ya. Iya. Saya jadi mau bertanya nih, Pastor, untuk pemirsa dan juga untuk kita di sini. Kira-kira siapa diri kita kalau kita tidak punya apa yang kita punya sekarang? Sekali lagi, kamu kecepatan ngomongnya. Kira-kira siapa sih diri kita kalau kita tidak memiliki apa yang kita punya sekarang? Misalnya kita punya banyak uang misalnya sekarang, tapi kalau kita nggak punya itu, kita masih merasa diri kita berharga apa tidak? Kalau jawabannya negatif, jangan-jangan kita selama ini sudah menaruh identitas kita mungkin setengah-setengah. Suara surga didengerin, suara yang dari lain juga didengerin. Padahal kita ini berharga, kita ini jadi orang yang spesial karena Tuhan berpendapat kita ini spesial. Wah, keren tuh Pastor Ivan. Keren. Tuhan Yesus belum melakukan apa-apa, dia sudah dianggap berharga.
That's it. Wow. Jadi kita harus berjalan melihat identitas kita terlebih dahulu. Dan dengan menyadari identitas itulah baru kemudian kita melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan ya. Amen. Jadi prestasi nggak boleh dipandang terlebih dahulu dulu. Yang penting identitas kita dulu. Iya. Karena prestasi atau apapun tidak bisa membeli siapa kita dalam Kristus. Wow. Tuhan memang baik karena Dia baik. Iya. Waktu kita sadari posisi kita, identitas kita, pastilah kita ingin melakukan sesuatu yang terbaik ya. Iya, Pastor. Wow. Dan ini berkaitan sama temptation yang kedua nih, Pastor. Oke, go ahead. If I may. Ya. Jadi secara singkat aja, iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci, menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Ini di Matius 4 ayat 5-7. Kemudian Dia berkata hal yang mirip. Jika engkau anak Allah. Tadi sama kita udah lagi bahas. Ya. Jika, kemudian engkau anak Allah. Yang pertama dia udah gagal ya. Dia mau coba yang kedua. Coba lagi. Jika engkau anak Allah. Kurang ajar iblis. Ya, kalau Tuhan Yesus aja dia mau coba dengan senjata ini, ya apalagi kita. Ya. Berkali-kali. Jika kamu ini dianggap berharga sama Tuhan. Jika kamu, waduh. Dan iblis pencobaannya begini, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, dia kutip ayat nih, tapi out of context ya. Dari Mazmur 91. Dia bilang begini, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Esensinya gini sih, Pastor. Tentunya ada interpretasi yang lain yang menarik, tapi saya mau lihat dari angle ini. Ya, jadi dengan kata lain, iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus begini, kalau engkau anak Allah, lakukan sesuatu yang bombastik, yang spektakuler. Lakukan sesuatu yang luar biasa, yang hebat. Jatuhkan dirimu. Buktikan bahwa engkau anak Allah. Prove something dengan lakukan sesuatu yang wow. Sehingga orang tidak menyaksikannya lagi. Iya. Betul-betul anak Allah ya. Jadi kan kita kan juga ingin punya misalnya kehidupan yang punya kesaksian bagi orang lain. Tapi motifnya kadang ya bisa juga salah. Untuk membuktikan bahwa kita itu dikasih oleh Tuhan. Untuk membuktikan bahwa kita ini disayang oleh Tuhan. Padahal Pastor, mau kita ini melakukan hal yang, oh ya by the way pasti Tuhan yang besar, Allah kita kan besar, Tuhan kita besar. Pasti Dia melakukan hal yang besar juga dalam hidup kita. Tapi itu bukan bukti dari kasih-Nya. Pertama kalau kita mau lihat bukti dari kasih-Nya Tuhan, kita harus lihat kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena kalau misalnya buktinya adalah begini, wah saya baru puji Tuhan saya dapat gaji yang besar nih, berarti Tuhan mengasihi saya, karena bombastik nih, ya kan? Terus bagi yang gajinya masih pas-pasan, berarti Tuhan nggak mengasihi. Wah repot. Itu menganggap remeh orang tuh. Jadi sombong itu malah. Jadi kan iblis mengatakan di twist, dibalik. Lakukanlah sesuatu yang bombastik dan hebat, yang spektakuler. Padahal dalam hal-hal yang biasa-biasa juga, itu Tuhan melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib juga, Pastor. Betul. Ya, kita bisa nafas, kita bisa... Oh, itu juga mukjizat tuh. Yes. Mukjizat itu nggak harus orang mati bangkit. Masih bisa nafas aja itu mukjizat. Bisa memberi dalam kekurangan. Oh, iya. Itu luar biasa, Pastor. Jadi, kalau kita... kalau ngomong tadi memberi dalam kekurangan, yes. Saya benar dapat kesaksian tuh baru Kersel kemarin tuh, Pastor Ivan. Ada jemaat dibilang, kalian tahu saya hidup di dalam, bukan orang yang berkelebihan lah. Tapi saya berkelebihan, dia bilang. Sukacita saya berkelebihan, Tuhan menyertai saya. Sehingga waktu saya dapat bansos, dia bilang. Dan saya tahu teman-teman saya tidak dapat, satu dan lain hal. Padahal saya juga butuh. Tapi dia bisa kasih ke orang lain dengan penuh sukacita. Ya, memberi dalam kekurangan. Iya. Kalau memberi dalam kelebihan mah, orang merem juga bisa, Pastor. Iya. Luar biasa. Ya, apa jawaban Tuhan Yesus terhadap cobaan yang kedua itu? Ya, Tuhan Yesus mengatakan, dia mengutip firman lagi, jadi dia nggak pakai pengertian dia sendiri. Dia bilang, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sepertinya nih Tuhan Yesus ini kayak tidak menggubris atau mencuekkan, udahlah jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan. Dan iblisnya berhenti. Memang ada interpretasi yang lain, tapi saya merasa begini, kalau kita tidak menggubris iblis, itu artinya kita sudah waktunya nih belajar untuk stop being impressed to the work of the devil.
Ya, kita jangan terlalu impressed lah, terlalu terkesan. Itu bisa kelihatan dari kata-kata kita, perspektif kita. Iblis tuh kayaknya gimana ya? Pencobaannya kayaknya kuat banget ya. Kita kayaknya membanggakan battle-nya, membanggakan pertempurannya. Padahal kita perlu bragging about Jesus, yang adalah pemenangnya gitu, Pastor. Saya senang dengan kamu ngomong tadi. Kali ini Tuhan Yesus ignore iblis, malah dibilang, kamu jangan mencobai aku. Dia ambil otoritasnya. Dia nggak gubris. Dia nggak ngeladenin apa yang iblis katakan. Itu keren tuh. Iya. Dia nggak ngeladenin. Kata-kata itu. Iya, nggak meladeni. Ya, dia nggak peduli. Karena kekalahan kita itu mulainya dengan kita meladeni. Iya. Kalau engkau anak Allah, kalau misalnya nih, minta maaf nih Pastor Ivan. Kalau misalnya kamu ditanya, Pastor Ivan, kamu nih laki-laki enggak? Kalau kamu laki-laki, buktiin. Iya. Kan nggak perlu ya. Nggak perlu. Kamu bisa, mungkin pertama misalnya saya sebagai iblis. Pastor Ivan, benar kamu laki-laki. Mungkin pertama kamu bilang, saya laki-laki. Lu lihat suara saya, ada suara beratnya. Kemudian saya maksain kamu lagi, mencobai kamu untuk membuktikan kelaki-lakian kamu. Yang cool itu adalah kamu nggak ngeladenin saya. Seorang laki-laki yang sejati itu nggak perlu membuktikan bahwa dia laki-laki sejati ya. Kalau dia membuktikan itu jadi aneh. Nggak perlu pakai argumentasi. Nggak perlu pakai argumentasi. Jadi Tuhan Yesus itu nggak ladenin ya. Wow. Wah, keren sekali. Jadi Pastor Ivan, hari ini kita belajar bahwa yang diserang Tuhan Yesus diserang identitas dirinya sama iblis. Berarti iblis juga akan nyerang kita semua sebagai manusia dengan identitas diri kita. Bener nggak kamu anak Tuhan? Buktinya prestasi kamu begini-begini aja, nggak punya apa-apa dan lain sebagainya ya. Tapi kemenangan Tuhan Yesus adalah nomor satu, dia sadar dia manusia, 100% manusia. Makanya dia nggak menolak makanan yang diberikan, dia nggak menolak harus makan. Tetapi dia juga mengidentifikasi dirinya sebagai 100% Tuhan. Berarti kalau misalnya saya dicobai iblis, kita dicobain iblis, kita makan aja seperti yang kita memang butuh makan. Tapi kita juga bilang, aku ini anak Allah yang dikasih. Kita tidak dikontrol sama kebutuhan manusia saya kita. Saya tidak dikontrol oleh adanya makanan nggak hari ini. Mungkin hari ini belum ada makanan, besok ada makanan, saya akan tetap makan. Saya sadar hari ini nggak ada makanan, it's okay. Tapi saya tidak dikontrol oleh makanan itu. Karena posisi saya adalah bukan orang miskin, tapi anak Tuhan. Yang jadi dia selalu melihat identitas dirinya dari kacamata Tuhan. Dan cobaan yang kedua, dia nggak meladeni. Wow, keren. Keren, pemirsa, pendengar yang setia, keren. Hari ini untuk kesekian kalinya kalau iblis mencoba untuk put you down, membuat kita itu lemah, diledekin kitanya, dibuktiin supaya kamu bisa perlihatkan kehebatan kamu. Apa jawaban saudara? Kita mesti jawab, aku anak Allah yang dikasihi ya. Dan kalau dia masih mencoba kita, di-ignore ya. Nggak usah diladenin ya Pastor Ivan. Keren Pastor Ivan. Pastor Ivan, tolong dong doain untuk jemaat sama pemirsa pendengar yang setia. Saya mau ajak kita sama-sama datang pada Tuhan. Percaya bahwa keadaan kita, realita kita itu bukan menjadi masternya kita. Tapi Tuhan yang menjadi master dalam hidup kita. Amen. Dia bisa mengubahkan segala sesuatu. Biarkan kasih-Nya itu mengalir kepadamu lagi lewat kuasa Roh Kudus. Saya mulai berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tidak terbatas. Tuhan, mungkin ada di antara para pemirsa yang mengatakan, kamu tidak tahu apa yang saya alami. Tapi ya Tuhan, Engkau tahu persis apa yang dialami dan dirasakan oleh setiap teman-teman pemirsa semua di rumah dan dimanapun yang menonton atau mendengarkan siaran ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua tipu daya daripada si jahat yang mengatakan selama ini bertahun-tahun mungkin bahwa mereka tidak berguna, mereka tidak penting, mereka tidak berharga. Mungkin ada suara-suara yang lain yang mengatakan mereka gagal, mereka tidak bisa lagi punya harapan dan sebagainya, suara-suara yang senada. Saat ini kami mematahkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
terang daripada Tuhan saat ini mematahkan, menyinari setiap kegelapan. Amin. Dan ya Tuhan, berbicaralah sekali lagi Tuhan kepada setiap kami yang mendengarkan bahwa kami adalah anak yang dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Dan kalau kami disayangi itu artinya kami gak akan pernah ditinggalkan. Kalau kami disayangi itu artinya ya Tuhan, Engkau akan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan, janji-Mu berkata, Tuhan, Mazmur 139, kemana kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kami pergi kemanapun Engkau ada di sana, Engkau membawa kami datang, tangan-Mu membawa kami kembali kepadamu. Terima kasih Bapa. Saat ini ya Tuhan, biarlah ya Tuhan dalam situasi apapun, kami boleh bangkit karena kami tahu kami dikasihi, kami disayangi, kami tidak lupa akan identitas kami yang sebenarnya, yaitu kami adalah anak dari penguasa, dari Bapa pencipta langit dan bumi yang sangat mengasihi kami sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga buat kami semua. We thank you Lord, we bless you. Amin. Pemirsa pendengar yang setia, maukah saudara menjadi putra putri kerajaan surga? Cukup sederhana dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tidak hanya kita ke surga, tapi kita adalah putra putri pewaris kerajaannya. Kalau saudara mau ikutin doa saya, katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku, percaya kepadamu, sebagai Tuhanku, dan sebagai Juru Selamat, yang mengampuni segala dosa-dosa. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara sudah berdoa demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara sekarang adalah putra putri kerajaan Allah. Luar biasa. Pastor Ivan, waktu kita sayang ya, cepat berlalu, sudah habis. Kita perlu undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan bersama dengan jemaat dan pemirsa pendengar yang setia. God bless you, Jesus love you. Ingat, Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara, memimpin hidup saudara senantiasa. Amin.